tausiah dan yang pertama tausiah disampaikan oleh Buya Yahya dan kemudian tausiah sebagaimana biasa Abu Yan Habib Nagib dari sejak 18 tahun yang lalu beliau yang membuka majelis kita dan insyaallah pembukaan majelis malam ini juga membuka seluruh kegiatan ta'lim dan majelis di Masjid Darul Muttaqin. Jadi yang subuh besok Senin Habib Abdurrahman mulai Habib besok Senin mulai. Kalau nggak dicari ambil itu, ada Habib Ali bin Isa Sabtu semua. Jadwalnya baru dimulai setelah dibuka dengan maulid ini. Pada Buya Yahya, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala dan wafi ya Rabbana alhamdulillah ya Rabbi jalal wajhika al-azim sultan subhanaka la nusyika lana alika anta kama athnayta ala nafsik ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ترك معصيتك إنك أنت على كل شيء قدير. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai dan muliakan para hadirin yang berkenan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa kami sebut satu demi satu karena ada di kampungnya habaib habaib Masya Allah yang muda dan yang tua semuanya dan juga para cinta para habaib cinta baginda Nabi dan cinta para ulama yang sangat kami cintai. Bicara tentang pembukaan majelis baru kami mengucapkan terima kasih kepada para pemuda-pemuda melihat ini pemuda-pemuda istimewa. Jadi kalau ada pemuda-pemuda yang masih rindu untuk menghadiri majelis yang semacam ini pasti pemuda yang istimewa. Karena hari seperti ini, zaman seperti ini melalaikan sekali. Pemuda-pemuda sudah dengan kesibukan yang jauh dari baginda Nabi. Maka pertama dan utama kami minta kepada anak-anak muda ini, anak-anakku semuanya, lintaskan di hati puji syukur kepada Allah yang telah mudahkan kalian untuk bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Kemudian wujudkan syukur ini dengan benar-benar syukur, yaitu mengisi apa tidak sekedar kita senang bisa berkumpul di tempat semacam ini, akan tapi menjadilah kalian tim penggerak yang hebat. Jadi orang menghadiri majelis ilmu itu ada beberapa model. Tingkatan paling rendah alhamdulillah sudah luar biasa, yaitu siapapun yang menghadiri majelis itu adalah tingkatan paling rendah, hadir tapi istimewa. Menghadiri seperti kalian yang muda-muda ini istimewa. Akan tapi untuk naik pangkat lagi, kita tidak cukup menjadi orang yang menghadiri majelis taklim, akan tapi kita harus menjadi pendukung penyelenggara. Dan kami dengar di sini, masya Allah, hati majelis yang para habaib banyak sekali, para masyayikh, para asatidzah banyak sekali. Maka keberadaan kalian ini, wahai anak-anak muda, penting sekali. Jadi bukan sekedar kalian menghadiri majelis, tapi jadi penggerak.
Siapapun punya ide, di saat kita berada di luar di tempat kita masing-masing yang sekolah di SMP, SMA-nya, kuliah, berusaha membawa mereka. Ibaratnya begini sederhananya, kalau dalam kali ini kita tidak bisa bawa satu orang, berarti kalian tidak punya perjuangan. Satu orang saja, kalian harus pandai merayu mereka. Ini terus kita harus membuat perkumpulan yang hebat, anak-anak muda. Jadi setiap saat kalian membawa orang, berusaha membawa orang, obrolan kita adalah obrolan untuk membawa kepada tempat yang mulia semacam ini. Maka kalian wahai anak muda naik pangkat, bukan sekedar kalian sebagai orang yang menghadiri majelis ilmu, akan tapi sudah menjadi penyelenggara. Dan penyelenggara itu pahalanya beda. Orang yang menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman surga istimewa. Tapi kalau orang yang sudah naik pangkat menjadi penyelenggara, maka ketahuilah sebanyak orang yang menghadiri tempat semacam ini, maka pahalanya mengalir kepada kita. Maka harus harus ada di pikiran kita, di hati kita, merindukan umat Nabi Muhammad kepada majelis yang semacam ini. Suarakan setiap obrolan. Mungkin kita akan mungkin main sepeda, main bola, main ini, akan tapi ujungnya harus ada kalimat. Jangan lupa kita harus menjadi majelis taklim, kita harus majelis zikir, kita harus menjadi majelis para habaib, para ulama. Ini harus kalian suarakan oleh anak-anak. Ini ada anak muda semuanya, masya Allah. Dan orang anak muda ini hebat. Kalau kita tahu musuh baginda Nabi, musuh baginda Nabi itu Abu Jahal. Abu Jahal ini, kalau Nabi kan punya musuh Nabi Musa punya Fir'aun. Tapi Abu Jahal ini lebih dahsyat dari Fir'aun. Akan tetapi kita hilang, runtuhnya Abu Jahal ini ada di tangannya anak muda. Anak muda yang seperti apa? Anak muda yang di dalam hatinya ada kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca sejarah baginda Nabi, memperbanyak sholawat, obrolan kita dikit-dikit baginda Nabi SAW. Adanya di majelis yang semacam ini. Kisahnya, ada suatu ketika ada dua anak muda kecil, anak muda belum anak dewasa gede, cukup meragukan. Ada dua anak muda minta izin kepada ibundanya, Umi, aku ingin berperang. Diizinkan ibundanya berperang. Anak muda yang belum punya banyak pengalaman berperang. Kemudian di medan laga ini ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu punya badan gagah perkasa begitu sebagai seorang yang turun ke medan laga. Beliau punya badan tidak gagah, sehingga sampai dikatakan antara pedang dengan badannya itu hampir sama. Kemudian yang dihadapi adalah Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku orang semacam ini menghadapi Abu Jahal yang gagah. Abu Jahal ini gagah. Kalau sudah naik kuda, kudanya terbagus, bajunya terbagus, pedangnya terbagus, berkelebat begitu orang takut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghadapi Abu Jahal. Dan memang cita-cita Abdullah bin Mas'ud adalah akan memenggal lehernya Abu Jahal. Cita-citanya. Kemudian di saat seperti itu ada dua anak muda yang mendampingi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina bin Mas'ud pikir, saya ini menghadapi orang gede seperti Abu Jahal, temannya anak muda. Tiba-tiba anak muda ini menyentuh yang kakak beradik, yang di kanannya memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud dan berkata, Abdurrahman Rauf. Tiba-tiba dipegang tangannya, lalu berkata, ya Ami tahu Abu Jahal kan? Tahu dong Abu Jahal. Tolong nanti kasih tahu saya nih Abu Jahal. Terus dan Abu Jahal kasih tahu saya. Terus kamu mau apa? Saya punya cita-cita akan membunuh Abu Jahal. Memang kenapa? Karena aku tahu dia adalah orang yang paling benci dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tolong nih jangan kasih tahu abang saya setelah itu. Karena saya tadi berlomba, saya paling cepat di atas kamu. Baik. Yang di sebelahnya juga demikian. Amin. Tolong nanti kalau kelihatan Abu Jahal kasih tahu saya. Dan tolong jangan kasih tahu saudara saya. Baik. Di saat Abu Jahal terlihat berkelebat dengan bajunya yang kemerlapan dengan kuda gagahnya, lalu beliau menyuruh mengingatkan yang disebutnya, beliau menyebut, saya tahu menyebut, saya membenarkan yang akan disampaikan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman Rauf.
Lalu berkata, itu dia orangnya. Di saat mendengar seruan itu dua orangnya, dua anak-anak seperti kalian ini meluncur seperti anak panah. Sudah nggak mikir, nggak apa-apa, mikir, langsung pun dikejar, dipukuli. Cuma namanya orang belum berpengalaman berperang, bagaimana cara menghancurkan, bisa membunuh. Pukuli sampai Abu Jahal terjatuh, cuman belum bisa membunuhnya. Tadi yang dikatakan Abdurrahman bin Auf tadi, langsung terkagum, langsung mendekati kepada Abu Jahal yang sudah terjatuh tapi belum dibunuh. Kesempatan ini dari dulu nih Abdurrahman bin Auf sudah bercita-cita ingin merendahkan Abu Jahal, ingin bunuh Abu Jahal. Sudah jatuh, langsung dinaiki di dadanya. Nah, ada termasuk jadi yang memberi petunjuk tadi Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu yang menaiki di dadanya, yang orangnya kecil. Abu Jahal itu dengan kesombongan dia, orang itu ya, sombong itu adalah permasalahannya. Kalau orang jauh dengan Nabi akan sombong, karena dia membenci Nabi, sombongnya luar biasa. Padahal Abu Jahal kalau kita tahu ya, makanya wahai anak-anakku semuanya, tidak cukup kalian kenal Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, tidak cukup, harus ada mahabbah di dalam hati kalian. Tidak cukup kalian hanya mengenal saja. Abu Jahal itu kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad, maka tidak cukup anak-anakku semuanya kalian adalah mengaku Nabi Muhammad, kalian membaca sejarah Nabi Muhammad, tapi kalian harus belajar bagaimana mencintai baginda Nabi Muhammad. Dan kalau kita bicara cinta Nabi Muhammad, cabangnya adalah cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah ini Abu Jahal ini orang yang seperti itu bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, karena mulai dari kecil Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Maka nggak cukup dengan ilmu saja, wahai anak-anakku semuanya. Tidak cukup dengan ilmu kalian belajar di kampus, belajar pesantren, tidak cukup. Prakteknya adalah di saat kita ketemu dengan umat Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, bagaimana hati kita. Jadi Abu Jahal ini bukan tidak tahu Nabi Muhammad. Nabi waktu ditanya dalam menuju Mina sebelum Medan Laga ini, ditanya, hei Abu Jahal, sahabat yang bertanya, Abu Jahal, kamu percaya tidak kalau Muhammad itu Nabi? Dia bingung dengan pertanyaannya ini. Sudahlah Abu Jahal, jujur aja, nggak ada orang di sini. Jujur aja, nggak ada orang di sini. Makanya, ya kata Abu Jahal, dan Muhammad itu, karena memang Muhammad orang yang jujur, nggak pernah berbohong. Waktu Muhammad ngaku Nabi, aku nggak bisa mengingkari. Jadi kamu percaya Muhammad Nabi? Percaya Muhammad Nabi. Lalu kenapa kok kamu begitu bersemangat membunuh Muhammad? Permasalahan apa? Ya ini masalahnya lain, masalah kebesaran kota Mekah, masalah kebesaran pangkat. Ini kesombongan. Nah itu hati-hati. Sombong itu menghancurkan orang. Padahal tahu itu Nabi Muhammad, itu kebenaran. Kalau sudah ada kesombongan maka tidak akan berguna. Biarpun dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, melihat Nabi setiap saat. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan mungkin karena kesombongan harta, karena pangkat kita, ilmu kita, kecerdasan kita. Itu menjadikan orang sombong menjadi jauh daripada kebenaran. Nah ini Abu Jahal ini. Abu Jahal ini orangnya sombongnya luar biasa. Bagaimana di saat dia sudah hampir mau mati dia, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya. Itu masih dengan kesombongan. Abdullah bin Mas'ud dia bangga, dia bisa duduk di atas dadanya orang yang paling sombong. Semangat ini. Orang yang kecil semangat banget ini. Tinggal penggal ya. Cuma di saat akan dipenggal lehernya, Abu Jahal pesan Abdullah bin Mas'ud, sungguh kau telah bisa menaiki tempat yang paling penting, paling hebat. Maksudnya kau ini hebat sekali, berani duduk-duduk di dadaku. Kau berani duduk di dadaku Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, iya, aku akan penggal. Tolong jangan penggal leherku dulu, kecuali sampaikan apa. Kau dengar dariku dulu pesanku. Kamu pesan apa wahai Abu Jahal? Pesanku yang pertama adalah sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Ya, orang kalau sudah benci dengan Nabi sudah nggak peduli. Makanya hati-hati jangan sampai kita membenci. Ini membenci Nabi ini loh. Ini harus kita jadikan pembahasan selama hidup kita. Apa yang menjadikan sebab orang benci kepada Nabi?
Kebencian dengan Nabi menjadikan seperti itu ya. Fir'aun itu di saat tenggelam, di saat dia tenggelam di lautan, dia masih minta tobat dia. Minta tobat, cuma tobatnya sudah dia terima karena sudah nyawa di tenggorokan tabi'ah. Abu Jahal di saat mau mati masih menantang akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu dibanggakan alhamdulillah ya Rasul. Dibawa kepalanya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesaikan. Maksudnya apa ini? Jadi pelajaran. Anak muda. Anak muda yang bagaimana yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Anak muda yang punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita perlu melacak apa sih yang akan dikerjakan musuh-musuh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Ya adalah dijauhkan kita dari Nabi Muhammad. Pertama adalah dijauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kalau sudah kita dijauhkan dari Nabi Muhammad, mudah kita dihancurkan. Menjauhkan kepada Nabi Muhammad secara langsung agak gampang. Nabi tidak mungkin kau musuhi Muhammad, tidak bisa. Maka biasanya cara menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad, mereka dengan bermacam cara. Menjauhkan dengan ada ditanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ini satu cara. Kalau sudah membenci keluarga Nabi Muhammad, langsung putus kepada Nabi Muhammad. Sisi lain, mengajari benci kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai ada suara-suara misalnya membenci Arab misalnya. Pernah dengar membenci Arab? Itu sebetulnya tujuannya bukan membenci Arab. Tujuannya adalah membenci Nabi Muhammad. Cuman perlahan, mereka cerdas sekali, musuh-musuh Allah. Memang di Arab ada Abu Jahal, di Arab ada baginda Nabi Muhammad. Kita tidak ikuti Arabnya Abu Jahal, tapi kita ikuti baginda Nabi Muhammad. Cuma ingat kalau sudah disebut Arab, ada Nabi Muhammad di sana. Ini harus kita pahami hari. Dan ini terus pergerakan dari mulai zaman sahabat Nabi SAW sampai hari kiamat. Upaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad akan selalu ada, wahai anak-anak muda. Makanya mungkin saja kamu harus tutup mata, jangan peduli kepada isu apapun yang menjadikan kalian benci kepada Nabi Muhammad. Harus itu, kalian harus cerdas sekali. Ada pun modelnya bermacam-macam, nggak bisa dicontohkan. Kalau contohkan dipikir itu saja, macam-macam. Setiap zaman ada, setiap tahun ada perubahan-perubahan. Bagaimana merusak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana cara mereka memutus kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Ini yang harus kalian perhatikan. Pokoknya selalu ada. Musuh-musuh Allah tidak akan diam. Musuh-musuh Allah tidak akan diam agar kita jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, semua isu yang kalian dengar, wahai anak-anak semuanya, anak muda ini, yang menjadikan kalian benci kepada Nabi Muhammad SAW, kalian harus jauhkan. Semua isu yang menjadikan kalian benci kepada ahli bait Nabi Muhammad, jangan didengar. Ingat, semua isu yang menjadikan kalian benci kepada sahabat Nabi Muhammad akan harus kalian jangan dengerin. Pembahas pun jangan. Karena apa? Pembahasan di dalam hal ini adalah macam-macam yang masuk di dalamnya. Bisa saja yang sok ingin membahas akan menjadi pembenci. Karena sudah jelas bahwasanya sahabat Nabi Muhammad harus kita cintai, ahli bait Nabi Muhammad harus kita cintai. Jadi kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah adalah untuk sampai Nabi harus dengan dua pilar yang kuat, pilar hubbu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashab Nabi Muhammad sudah selesai, sudah wafat, acaranya seperti kita. Yang sampai hari ini yang ada adalah zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, pokoknya sudahlah, tidak usah banyak membahas. Selagi ada isu apapun yang mengarahkan, yang menjadikan dirimu benci pada Nabi Muhammad, hendaknya kalian tidak boleh mendengar. Sudah cukup. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai setelah ini saja, insya Allah perlu kami sampaikan. Khususnya anak muda pembela bagi Nabi. Hancurkan Abu Jahal, hancurkan Abu Jahal. Orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Selesai. Pokoknya yang mengajari kita benci kepada Muhammad adalah musuh kita. Kita harus menuju kepada Rasulullah SAW. Kita ingin dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum.